Halo semuanya, Om Swastiastu and welcome to my channel. Senang sekali saya Aditya Asgoro kembali hadir ke hadapan teman-teman semua yang selalu senantiasa menunggu video terupdate dari Aditya Asgoro channel. Dan kita kembali lagi di konten Ramal Asgoro. Di konten Ramal Asgoro kali ini saya akan kembali untuk membacakan request yang sudah masuk di akun sosial media saya ataupun juga di kolom komentar. Hari ini kita akan membahas tentang sebuah sinetron yang kemarin baru saja tamat, dan nanti kita akan melihat ataupun juga memprediksikan dua artis ataupun juga dua public figure, dan kira-kira bagaimana pembahasannya dan siapa saja mereka. Tapi sabar terlebih dahulu karena saya juga mengingatkan buat kalian semua yang baru saja bergabung dan baru tahu dari channel ini, jangan lupa untuk subscribe terlebih dahulu dan bunyikan loncengnya supaya kalian selalu mendapatkan notifikasi terbaru dari Aditya Asgoro channel. Jangan lupa juga untuk like, comment, dan share supaya channel ini semakin berkembang, ditonton banyak kalangan, dan tentunya menjadi semangat baru buat kami untuk selalu upload dan memberikan tontonan menarik lainnya. Apabila sudah di subscribe, sudah dibunyikan loncengnya, sudah di like juga, kita akan mulai saja pembahasan kita hari ini tentang sinetron RBR ya, dan nanti kita akan membahas tentang Cinta Brain dan juga Zoe Abbas Jackson ya. Jadi mungkin ini request yang sudah ditunggu-tunggu oleh para fans Jinzo ya, Cinta Brain dan juga Zoe Abbas. Jadi silahkan ditonton, silahkan disimak ya, mumpung saya mau membahasnya ya, karena dari beberapa waktu yang lalu sebenarnya sudah banyak banget yang meminta saya supaya membaca tentang mereka berdua. Tapi ini saya akan membaca dari segi karirnya ya, bukan tentang asmaranya. Ada yang meminta saya supaya membacakan kira-kira apakah Cinta Brain dan juga Zoe Abbas akan sepaket lagi, karena kemarin kan di RBR ataupun juga di sinetron Rindu Bukan Rindu, Cinta Brain itu tidak dipasangkan dengan Zoe Abbas ya. Terakhir mereka dipasangkan di sinetron Buku Harian Seorang Istri, dan di akhir-akhir ini mereka terpisah oleh proyek yang lainnya. Meskipun mereka terpisah, tapi sebenarnya masih sangat-sangat banyak ya para fans ataupun juga para netizen yang masih berharap supaya Cinta Brain dan juga Zoe Abbas Jackson itu bisa satu paket lagi, bisa satu project lagi. Tapi setelah RBR ini muncul, ternyata mereka berdua belum bisa dipasangkan lagi, belum ada tanda-tanda. Dan setelah RBR tamat ini juga banyak sekali yang meminta ya, atau juga yang komen kira-kira apakah ini menjadi titik balik di mana Cinta Brain dan juga Zoe Abbas Jackson akan bersama lagi. Kita akan coba untuk memprediksikannya dengan media kartu tarot. Oke, kita akan acak terlebih dahulu. Sembari mengacak, tidak lupa saya akan buat teman-teman semua yang mungkin ingin request artis atau public figure idola kalian yang ingin dibahas oleh saya, bisa langsung saja tulis di kolom komentar. Jangan lupa sertakan nama dan juga apa yang ingin dibahas oleh tentang artis idola kalian tersebut. Boleh tentang karirnya, boleh juga tentang asmaranya, ataupun kalian konsultasi permasalahan pribadi kalian, boleh tanya apa saja, baik karir, keuangan, asmara, kesehatan, hubungan kamu sama si dia, tingkat kecocokan kamu sama si dia, apakah ada orang ketiga, apakah ada sesuatu yang mengganggu hubungan kamu sama si dia, langsung saja DM Instagram saya di @aditex_explore. Jangan lupa syarat dan ketentuan berlaku karena itu adalah konsultasi yang berbayar. Oke, sudah cukup, kita akan mulai untuk mengambil kartu yang pertama. Ini dia kartu yang pertama. Di sini muncul kartu King of Swords. Terlihat ada seorang raja duduk di singgasana sambil memegang sebuah pedang ya. Untuk kartu yang pertama ini saya lihat dari seorang Cinta Brain sendiri. Pastinya RBR kemarin itu juga menjadi sebuah batu loncatan juga ya, untuk bisa menaikkan namanya, untuk bisa lebih menunjukkan bahwa dia itu adalah salah satu aktor atau juga public figure yang patut diberikan apresiasi, kemudian juga diperhitungkan ya di dunia entertain Indonesia. Karena sebelumnya kan Cinta Brain itu mendapatkan penghargaan ya, penghargaan, dan juga itu menjadi bukti bahwa dia itu adalah public figure yang sangat luar biasa. Tapi kemarin itu ada nada miring juga ya saat membintangi RBR, karena dengan nama besarnya itu kayaknya masih kurang bisa mendongkrak, masih kurang bisa untuk membuat RBR ini berada di posisi atas. Tapi meskipun begitu ya, itu tidak menjadikan Cinta Brain itu menurun ya untuk karirnya. Saya lihat masih bisa lebih naik lagi, masih bisa lebih meningkat lagi ya. Jadi saya lihat di sini untuk karirnya sendiri masih cukup stabil, masih cukup bisa dipertahankan. Dan kita akan coba melihat dari segi Zoe Abbas Jackson kira-kira seperti apa ini. Oke,
Di sini muncul kartu yang berlambang tongkat, ada 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 buah tongkat, dan ada seseorang yang sedang memegang salah satu di antara ke-9 tongkat ini. Di kartu yang kedua ini saya lihat dari Zoe Abbas sendiri, meskipun ya masih ada yang menganggap bahwa Zoe Abbas ini ada sedikit penurunan, ada sedikit yang membuat dia itu agak menurun untuk popularitasnya ataupun bagaimana, tapi saya lihat sebenarnya dia juga tidak kekurangan taji ya, meskipun banyak yang menganggap bahwa setelah Cinta Brian dan juga Zoe Abbas itu dipisahkan, sudah tidak satu project lagi, banyak yang menganggap mereka itu ada penurunan, ada sesuatu yang berbeda di antara mereka berdua. Kemudian juga saya pribadi melihat memang dari segi apa ya, kayak kita anggap aja kayak ada aura yang menurun di antara mereka berdua. Kalau saya pribadi juga melihat seperti itu ya, meskipun sebenarnya karir mereka itu sebenarnya masih ada di atas, tapi dari segi kayak faktor X gitu ya, faktor keberuntungan, kayaknya itu ada sedikit penurunan ya. Itu bukan berarti kinerja mereka itu buruk, itu tidak, mungkin memang ini sedang dalam fase yang kurang beruntung. Jadi banyak yang menganggap bahwa Cinta Brian dan Zoe Abbas dipisahkan itu juga memberikan dampak yang cukup signifikan untuk keberuntungan dan juga karir mereka. Tapi menurut saya pribadi, dari karir ya, ini kita ngomongin karir dulu, karir mereka itu masih tetap berada di atas, tapi untuk keberuntungan ataupun juga seperti kesuksesan gitu ya, memang ada sedikit penurunan. Nah, ini dua hal yang berbeda, jadi nanti jangan sampai salah kaprah ya, kira-kira mereka berdua itu ada penurunan dalam segi apa, peningkatan dalam segi apa, kalian harus bisa membaginya ya. Jadi jangan salah kaprah tentang kemampuan mereka ataupun juga untuk popularitas mereka, itu adalah sesuatu yang berbeda ya. Jadi teman-teman harus bisa membedakan itu tadi. Tapi dari kedua kartu tadi ya, saya lihat memang ada potensi dari Cinta Brian dan juga Zoe Abbas untuk bisa dipersatukan lagi ataupun juga untuk bisa dipertemukan lagi di suatu project di tahun 2023 ini. Karena ada yang meminta, saya kan kemarin membahas tentang Cinta Brian, kemarin sempat sendiri tentang membahas tentang Cinta Brian sudah, kemudian juga Zoe Abbas itu kemarin juga pernah, tapi agak-agak ini ya, agak-agak lama ya untuk membahasnya. Dan saat ini saya membahas tentang mereka berdua karena banyak juga yang meminta saya supaya membahas, so ayo Mas Adit dibahas mereka berdua, dibahas bareng kira-kira gimana. Tapi dari kedua kartu tadi memang ada sedikit perbedaan setelah mereka dipisahkan, setelah mereka tidak satu project. Dari hasil kemudian juga tentang keberuntungan memang ada sedikit penurunan, tapi untuk kualitas saya lihat mereka itu masih berada di posisi atas. Guys, tunggu dulu, sebelum kita lanjut videonya saya ingin menginformasikan buat teman-teman semua, khususnya yang subscribe Aditya Guru channel, silahkan kalian bisa subscribe juga channel saya yang satunya yang berbau-bau horor, misteri dan juga mistis ya. Kalian bisa langsung saja subscribe Horror Maniacs. Untuk linknya sudah saya cantumkan di kolom deskripsi, silahkan di subscribe dan saya mohon dukungannya, mohon supportnya, semoga channel saya semakin berkembang. Oke, kita lanjut untuk video selanjutnya. Selanjutnya kita akan mengambil kartu yang ketiga atau kartu yang terakhir. Ini dia. Wow. Di sini muncul kartu The Lovers ya. The Lovers ini adalah salah satu dari kartu mayor ataupun juga salah satu dari kartu utama. For your information, saya tidak pernah kemudian setelah ambil kartu pas kartunya jelek saya kembalikan lagi, itu enggak. Jadi ini tadi nggak ada settingan dan lain sebagainya, saya ambil dengan mata tertutup, langsung ambil dan ternyata keluarnya itu The Lovers. The Lover ini seolah-olah itu menunjukkan bahwa ini adalah sesuatu yang baik ya. Jadi The Lovers ini kalau misalkan teman-teman ketahui, ini adalah salah satu kartu yang sangat bagus yang menunjukkan bahwa ada kebahagiaan dan juga kecocokan dari apa yang sedang kita bahas. Jadi kalau misalnya kita membahas tentang Cinta Brian dan Zoe Abbas dan yang ditanyakan kira-kira setelah RBR apakah mereka itu bisa bersatu di tahun 2023 ini, saya lihat ada kesempatan yang cukup besar ya, apalagi dengan desakan kemudian juga dengan permintaan dari para fans yang meminta supaya Cinta dan juga Zoe itu bisa satu project lagi, bisa satu paket lagi. Kayaknya itu akan sangat besar ya, permintaan kemudian juga request supaya mereka berdua bisa satu project lagi, itu nanti akan memberikan dampak yang cukup besar. Jadi untuk teman-teman ya yang fansnya Cinta atau fansnya Zoe, kalian langsung terus gembur aja, kalian terus berikan
komentar kalian, kemudian juga berikan pendapat kalian ya ke mungkin dari pihak di video-video yang tentang mereka berdua ya, supaya mereka berdua bisa satu project lagi yang kemungkinan besar kalau misalkan ada sinetron baru ya di televisi tersebut, semoga mereka berdua itu disandingkan lagi. Kalau misalkan ya, ini baru misalkan, kalau misalkan mereka tidak dijadikan pasangan dalam proyek tersebut, sebenarnya mungkin saja ya, karena tidak selamanya mereka harus berpasangan. Tapi ya, apabila ada suatu sinetron yang membuat mereka berdua itu berada dalam sinetron tersebut ya, meskipun tidak dipasangkan, saya rasa itu nanti akan menjadi sebuah apa ya, kayak gebrakan yang sangat luar biasa, dan pastinya akan menjadi daya tarik dan juga magnet tersendiri, khususnya untuk para fansnya Jin Zoe ataupun juga fansnya Cinta dan juga Zoe. Itu nanti akan melihat di sini, meskipun ya kalau misal ini cuma misalkan mereka berdua tidak dipasangkan, saya lihat itu akan menjadi daya tarik tersendiri, dan saya lihat di sini ada kesempatan yang cukup besar dan mungkin menjadi sebuah pertimbangan juga apakah Cinta dan juga Zoe bisa dijadikan satu project lagi. Itu akan menjadi sesuatu yang sangat luar biasa kalau menurut saya. Dan apabila kita ambil kesimpulan dari ketiga kartu yang sudah muncul ini, saya lihat di antara mereka berdua itu sebenarnya kalau misalkan dipasangkan lagi, itu mereka berdua pastinya akan langsung bisa klop ya, langsung bisa klop. Tapi yang menghebohkan itu akan ada dari sisi luar. Kalau mereka sendiri pastinya nggak terlalu heboh, karena ya mereka sudah pernah kerja bareng dan pastinya akan sangat welcome ya mendapatkan proyek tersebut. Tapi kalau misalkan kita lihat di luar ataupun juga dari para netizen, itu pasti akan menjadi kehebohan sendiri dan daya tarik tersendiri, dan kemungkinan besar sinetron tersebut akan menjadi sebuah sinetron yang memiliki peminat yang cukup banyak juga ya. Jadi saya rasa dengan dipasangkannya Cinta Priyan dan juga Zoe Abbas di tahun 2023 ini, itu akan menjadi sebuah hal yang sangat luar biasa dari segi hasil ya. Dari segi hasil saya lihat itu kemungkinan besar akan menjadi daya tarik dan juga magnet tersendiri untuk para penonton, khususnya para fansnya Cinta Priyan dan juga Zoe Abbas. Itu akan menjadi daya tarik yang sangat luar biasa. Jadi untuk para fansnya Cinta dan juga Zoe, silahkan tetap didukung, silahkan juga tetap diberikan komentar-komentarnya ya, kira-kira mereka itu cocoknya jadi satu project atau enggak. Kalian tulis aja di kolom komentar. Di kolom komentar saya juga boleh, di kolom komentar yang lainnya, video yang lainnya ya, yang tentang mereka berdua juga boleh. Yang penting tetap komentar dengan nada yang baik, komentar yang baik tanpa menjatuhkan satu sama lain ya. Kalau misalkan di video ini saya butuh komentar kalian juga, kira-kira kalau misalkan mereka berdua dipasangkan satu project lagi di 2023 ini, mungkin atau enggak, kita bahas di next video, ataupun kalian juga tulis di kolom komentar. Dan kalau misalnya mungkin, apakah akan sesukses sinetron sebelumnya, sinetron Buah Rian Seorang Istri, kalian tulis juga di kolom komentar. Oke, tetap tonton video-video saya, karena kemungkinan besar kalau misalkan banyak request, banyak yang meminta saya supaya membacanya lagi, kapan-kapan kita akan live, kita akan bahas bersama. Oke, dan mungkin itu saja yang bisa saya sampaikan untuk kesempatan hari ini. Semoga bisa menjawab rasa penasaran kalian semua, dan untuk request yang lainnya saya masih menunggu ya. Untuk request yang lainnya silahkan kalian tulis di kolom komentar. Dan apabila saya ada salah kata, salah ucap, kurang lebihnya saya mohon maaf yang sebesar-besarnya. Jangan lupa ini hanya sebatas prediksi, karena segala sesuatu di dunia ini atas kehendak Tuhan yang Maha Esa. Manusia yang bisa berusaha dan berdoa, manusia bisa berencana, tapi tetap Tuhanlah yang menentukan. Akhir kata, saya Aditya Asgoro undur diri. Kita ketemu lagi di video-video selanjutnya. Terima kasih dan sampai jumpa. Om Santi 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 Om.